Pemirsa, banyak jalan untuk menjadi sukses, namun keputusan yang berani dan tekad kuat untuk menjadi profesional bisa berbuah kesuksesan. Simak hasil penelusuran reporter Maya Harsono dalam segmen Sukses Bisnis yang kali ini menyoroti profesi broker perikanan. Pemirsa, udang merupakan salah satu primadona dalam produk ekspor. Dalam Sukses Bisnis kali ini, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana profil broker produk-produk seafood. Sukses di bidang perikanan bukan merupakan hal mudah bagi Agnes. Agnes mengawali profesi sebagai broker produk-produk perikanan sejak tahun 2000. Awalnya hanya kebetulan. Namun karena tertarik, ia akhirnya memutuskan untuk fokus pada profesi ini dengan mempelajarinya secara otodidak. Sebelumnya, Agnes telah berganti-ganti profesi, mulai dari membuka kursus bahasa Inggris sebagai karyawati bank hingga terjun ke dunia pemasaran. Sukses pertamanya diraih ketika berhasil menjual udang 1 kontainer kepada pembeli dari Korea. Sama halnya dengan broker di industri lain, tanggung jawabnya mulai dari mencari produk-produk ikan lokal sesuai dengan keinginan pembeli, melakukan negosiasi, inspeksi pengontrolan kualitas, dokumentasi, hingga produk-produk tersebut diterima dengan baik. Wanita jebolan sastra Inggris ini sangat menikmati profesinya. Ia bisa bertemu banyak orang dan berpergian ke beberapa tempat, dan hingga saat ini ia masih menjalani segala sesuatunya sendiri. Menurut Agnes, Indonesia kaya akan sumber daya perikanan tangkap. Komoditi yang kerap diminta pembeli antara lain udang, tuna, kakap merah, gurita, serta cumi. Namun suplai terbesar adalah udang dan tuna. Pemasoknya dari beberapa daerah seperti Jawa Timur, Sumatera, serta Kalimantan. Kendalanya pada saat ini memang kita agak kesulitan ya untuk industri udang, terutama udang ya, di mana cost of production daripada Indonesia itu semakin mahal, sehingga competitiveness daripada produk Indonesia dibanding dengan produk dari negara lain, contohnya dari Thailand, kemudian dari Vietnam, itu sudah semakin susah ya. Jadi dalam hal ini persaingan sebetulnya kendalanya. Kemudian kendala yang lain ya memang kalau kita tidak berbenah diri untuk meningkatkan produksi atau kualitas yang bagus dari produk Indonesia, tentu di masa yang akan datang bukannya tidak mungkin kalau juga pembeli memilih produk dari kompetitor yang lain. Kini Agnes bisa menangani ekspor sekitar 40 hingga 50 ton per bulan. Permintaan selalu ada. Yang harus dipastikan adalah kapasitas produksi, harga, dan kualitas. Sementara negara tujuannya mulai dari Taiwan, Jepang, Singapura, Malaysia, Hong Kong, China, Eropa, dan Afrika Selatan. Di industri perikanan, pesaing terbesar adalah Thailand, Vietnam, dan China. Persaingan profesi broker perikanan seperti yang dijalani Agnes sangat ketat. Pembeli dari luar negeri juga lebih memilih memakai jasa trading house atau broker karena lebih efisien. Dari perusahaan perikanan sendiri, mereka mengakui membutuhkan jasa broker untuk memperluas pasar dan meraih celah pasar yang ada. Kita mulai pakai jasa broker pada saat kondisi market, misalnya kita lagi quiet atau misalnya ada pembeli-pembeli khusus yang diperoleh oleh broker, sedangkan kita tidak bisa memperoleh gitu. Jadi bayar-bayarnya kita relatif beli barangnya tuh hampir sama, kecuali dia dapatin order yang spesial, jadi mereka tawarin ke kita gitu. Apa untungnya untuk perusahaan dengan broker? Kalau kita menggunakan broker, kita bisa
ya mungkin kita bisa manfaatin mereka punya jaringan yang cukup luas gitu ya. Satu, terus yang kedua mereka punya market niche yang kita nggak bisa jangkau gitu loh. Yang relatif dia punya produk spesifik dan unik, jadi kita butuh mereka. Tapi yang sifatnya common gitu ya, misalnya kayak Block Frozen atau misalnya kayak bentuk-bentuk IQF, biasanya kita jual langsung gitu loh. Dan bayarnya juga udah relatif sama dan ya udah puluhan tahun lah kita punya buyer gitu. Saat ini banyak juga yang bekerja di industri perikanan memilih untuk keluar dan menjadi broker. Namun Agnes memutuskan untuk bertahan dan tidak khawatir dengan persaingan yang ada. Menurut Agnes, kunci suksesnya adalah networking dan profesionalisme. Pemirsa, dinamika bisnis dari daerah akan menjadi sajian kami selanjutnya. Tetaplah di Bisnis Hari Ini.